Hai co-friends, di sini kita diberikan kotak A berisi 8 butir telur dengan 3 butir diantaranya cacat. Dan kotak B berisi 5 butir telur dengan 2 diantaranya cacat. Nah, dari masing-masing kotak, kita akan mengambil sebutir telur, di mana setelah itu kita akan menentukan bahwa kedua butir telur itu adalah cacat, yakni kedua butir yang terambil itu adalah cacat. Nah, dari kasus ini, maka kita dapat melihat bahwa karena kita akan mengambil sebutir telur dari masing-masing kotak, dan kita akan menentukan peluang bahwa kedua butir yang terambil itu adalah cacat, maka kita dapat bedah menjadi satu butir telur dari kotak A dan satu butir telur dari kotak B. Nah, jika kita perhatikan, maka kasus ini adalah kasus yang merupakan kasus dua kejadian yang saling bebas. Nah, mengapa kita katakan dua kejadian yang saling bebas? Kata pertama yang menjadi penandanya adalah kata dan. Dan selanjutnya, karena di sini ada kotak A dan kotak B, dan di sini tidak ada hubungan antara kotak A dan kotak B. Artinya, kotak A dan kotak B merupakan dua kotak yang berbeda. Sehingga jelasnya, karena merupakan dua kotak yang berbeda, maka dua kejadian dari terambilnya sebutir telur dari kotak A dan sebutir telur dari kotak B merupakan kejadian yang saling bebas. Dan untuk kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang berada pada ruang sampel S dengan A dan B masing-masing dua kejadian saling bebas, maka berlaku peluang A iris B adalah sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, artinya karena sekali lagi kata penandanya adalah kata dan, maka di sini kita akan menentukan peluang dari A iris B. Nah, terlebih dahulu tentunya kita harus menentukan peluang dari kejadian A yang jika kita asumsikan kejadian A tersebut adalah kejadian terambilnya satu butir telur dari kotak A. Nah, sebagaimana rumus pada peluang, maka untuk peluang kejadian A kita dapat peroleh dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel S. Nah, dari sini kita peroleh bahwa untuk peluang kejadian B, yakni terambilnya satu butir telur dari kotak B. Nah, dengan cara yang sama maka kita akan peroleh NB per NS. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka karena akan kita mengambil satu butir dari kotak A yang merupakan butir telur yang cacat, dan di sini terdapat 3 butir yang cacat dari kotak A. Artinya tentunya kita akan mengambil satu dari 3 butir telur yang cacat untuk banyaknya kejadian A. Nah, untuk menentukan hal itu kita akan gunakan konsep kombinasi, yakni kombinasi R unsur dari N unsur, yang dirumuskan sebagai N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Nah, mengapa kita gunakan konsep kombinasi? Karena di sini kita akan mengambil butir telur yang secara acak. Kita akan mengambil secara acak tanpa memperhatikan urutan proses terambilnya. Nah, maka untuk kejadian A, banyaknya kejadian A kita dapat ketahui dari kombinasi 1 dari 3 butir telur yang cacat. Diperkan dengan untuk banyaknya peluang, maka tentunya kita akan menentukan kombinasi 1 dari 8. Nah, mengapa kombinasi 1 dari 8? Kita akan mengambil satu butir telur dari kotak A untuk ruang sampel. Maka karena di sini kotak A berisi 8 butir telur, maka tentunya kita akan mengambil 1 dari 8. Nah, sehingga kita akan peroleh bahwa kombinasi 1 dari 3 kita dapat tuliskan sebagai 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial. Nah, untuk 3 faktorial kita dapat tuliskan sebagai 3 kali 2 kali 1. Atau kita dapat tuliskan sebagai 3 kali 2 faktorial. Mengingat bahwa 2 faktorial adalah 2 kali 1. Sehingga kita peroleh 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sehingga 2 faktorial bagi 2 faktorial adalah 1, dan 1 faktorial
faktorial adalah 1, maka 1 kali 1 tentunya 1, maka kita peroleh kombinasi 1 dari 3 adalah sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk kombinasi 1 dari 8 adalah 8 faktorial diper 1 faktorial kali 8 kurang 1 faktorial, di mana dengan cara yang sama, kita akan peroleh hasilnya adalah sama dengan 8. Maka kita peroleh diper 8 untuk peluang kejadian A. Dan untuk peluang kejadian B, di sini karena pada kotak B terdapat 2 butir telur yang cacat, dan kita akan mengambil 1, maka kita dapat tuliskan kombinasi 1 dari 2, diperkan dengan kombinasi 1 dari 5, mengingat bahwa pada kotak B berisi 5 butir telur. Nah, untuk kombinasi 1 dari 2, kita dapat gunakan proses yang sama, maka kita akan peroleh hasilnya adalah sama dengan 2. Sedangkan untuk kombinasi 1 dari 5, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 5, mengingat bahwa kombinasi 1 dari 3 adalah 3, kombinasi 1 dari 8 adalah 8, dan kombinasi 1 dari 2 adalah 2. Nah, sehingga dengan cara yang sama pula, kita akan peroleh bahwa kombinasi 1 dari 5 itu sendiri adalah sama dengan 5, sehingga peluang kejadian B adalah sama dengan 2 per 5. Nah, sehingga untuk peluang kejadian A iris B adalah sama dengan 3 per 8 dikali 2 per 5 adalah sama dengan 6 per 40, di mana pada pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2, maka kita akan peroleh hasilnya 3 per 20. Sehingga peluang bahwa kedua butir yang terambil itu adalah cacat adalah sama dengan 3 per 20. Terdapat pada opsi A. Sekian dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.